Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. La haula wa la quwata illa billah. Kita bertemu di program Sapa Indonesia, Sahabat Pengasuhan Anak Indonesia, yang insya Allah dikelola oleh organisasi Taman Semesta. Taman Semesta mengambil pesan, yaitu untuk parenting yang beradab dan inovatif. Kali ini kita akan membahas 7 aksi jitu orang tua hebat, di mana akan kita bagi menjadi 8 bagian atau 8 video. 7 video akan membahas 7 aksi jitu, dan 1 video lagi akan membahas apa yang kami maksudkan dengan orang tua hebat. Kita mulai dari aksi pertama, di mana kajian dari 7 aksi jitu orang tua hebat merupakan bagian terintegrasi dari psikologi Islam, psikologi Barat, dan juga local wisdom, khususnya Bugis dan Makassar. Aksi yang pertama kita sebut menentukan tujuan akhir. Ada pesan orang tua, khususnya Bugis, papaseng atau pesan dari orang tua kita yang menyebutkan palettu alemu riolo tejokamu. Palettu itu artinya sampailah. Alemu berarti dirimu, riolo artinya sebelum, dan tejokamu artinya berangkat. Sehingga pesan ini kita bisa artikan bahwa sampaikanlah dirimu sebelum engkau berangkat. Artinya bahwa kita sudah melihat diri kita sudah sampai, sudah berada di tujuan akhir kita sebelum kita meninggalkan pemberangkatan kita, lokasi di mana kita berangkat. Pesan atau ungkapan Bugis ini juga ada di dalam buku The 7 Habits of Highly Effective People yang ditulis oleh Stephen R. Covey, penulis dari Amerika Serikat. Penulis menyatakan dari 7 kebiasaan orang sukses menyebutkan begin from the end. Begin itu berarti mulai, from artinya dari, dan the end artinya akhir. Jadi mulailah dari akhir. Ada kesamaan dari ungkapan dari Bugis yang sebelumnya. Kemudian ada ungkapan yang serupa atau sama dari buku The Secret, buku yang juga booming di sekira tahun 2008, 2009, 2010. Ada ungkapan di dalamnya yang juga sangat familiar, yaitu the law of attraction atau gaya tarik-menarik bumi. Apa yang kita pikirkan itu akan kembali kepada kita. Kalau kita memikirkan sesuatu, maka insya Allah sesuatu itu akan kita miliki, akan kita dapatkan. Demikian menurut apa yang dimaknai di Law of Attraction. Kemudian penulis Indonesia juga ada yang menyebut visualisasi yang punya pemaknaan yang juga sama, yaitu membayangkan, memikirkan, menghadirkan kemana hendak kita berangkat atau apa yang akan hendak kita tuju. Kalau dia lokasi, maka kita lihat lokasi tersebut. Kalau dia sebuah benda, maka kita membayangkan benda tersebut. Nah, inilah yang prinsip yang pertama dari 7 aksi jitu orang tua hebat, yaitu menentukan tujuan akhir kita. Sekarang pertanyaannya adalah, apa tujuan akhir kita? Dalam pandangan Islam,
kita mengenal ayat yang cukup familiar di keluarga muslim terutama, yakni ku anfusikum wa ahlikum nara. Inilah yang menjadi esensial dari sebuah bangunan keluarga, terutama dalam mendidik anak. Kami ingin memakai ayat ini sebagai bagian daripada tujuan akhir dalam membersamai anak-anak kita. Melihat anak-anak kita selamat dari api neraka, dari siksaan api neraka. Itu artinya melihat anak kita masuk surga, ya, sehingga sekeluarga sesurga, satu keluarga masuk surga. Nah, ini menjadi prinsip, menjadi worldview bagi orang tua, khususnya orang tua muslim, agar melihat tujuan akhir daripada proses mendidik anak itu selamat di akhirat kelak, artinya masuk di surga Allah Subhanahu. Nah, bagaimana cara memakai konsep Palatu alemu riolo tajukam atau begin from the end, atau visualisasi, atau the law of attraction pada paradigma atau worldview ku anfusikum wa ahlikum nara ini? Secara sederhana, ada beberapa poin yang mesti kita perhatikan, yang pada intinya merupakan visualisasi. Kita memakai visualisasi atau membayangkan atau menghadirkan apa yang menjadi tujuan akhir itu. Yang pertama adalah memanjangkan visualisasi, ya. Memanjangkan visualisasi itu berarti bahwa kemampuan orang tua dalam mendurasikan atau menahan gambar atau kondisi dalam pikiran kita. Jadi kita durasikan, kita tahan gambar atau kondisi tujuan akhir tersebut. Kemudian poin yang kedua yang menjadi perhatian saat kita ingin menghadirkan tujuan akhir atau memvisualisasikan tujuan akhir, yaitu frekuensi visualisasi, yaitu kemampuan orang tua dalam mempertahankan tingkat keseringan. Kemudian yang ketiga adalah intensitas visualisasi, yaitu kemampuan orang tua dalam memperbanyak emosi yang terhubung dengan gambar tersebut atau kondisi tujuan akhir tersebut. Kemudian yang keempat adalah kecerahan visualisasi, yaitu kemampuan kita dalam memperjelas gambar, ya, gambaran mental yang tujuan akhir tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang terakhir atau yang kelima adalah menuliskan atau menggambarkan kemudian menempel di ruang-ruang kita apa sih yang menjadi tujuan akhir kita. Tapi sebagai keluarga muslim dan dalam kajian kami, dalam pembahasan kita, dalam diskusi ini, ku anfusikum wa ahlikum nara adalah tujuan akhir daripada kita. Nah, bagaimana praktik keseharian yang bisa dilakukan sebagai keluarga muslim? Kita bisa melakukan pada sesaat setelah melakukan salat, ya, kita berzikir, kita merenung sambil memvisualisasikan keluarga kita masuk dalam sesurga, ya. Jadi sekeluarga sesurga masuk bersama di dalam surga Allah Subhanahu. Demikian prinsip yang pertama atau aksi yang pertama. Insya Allah di video berikutnya kita akan membahas aksi yang kedua. Aksi yang kedua yaitu adalah menemukan diri otentik anak. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.